semua harus saling menopang, saudara. Ibarat pasukan yang berperang. Pada saat ini memang kita sedang berperang menghadapi COVID-19 itu, saudara. Ibarat orang atau pasukan yang berperang, bahwa kita sebagai umat manusia, sebagai prajurit-prajurit Kristus, untuk saling melindungi, saudara. Saling menguatkan dan saling memberi kekuatan satu dengan yang lain, tanpa memandang suku, tanpa memandang ras, tanpa memandang agama, ataupun memandang golongan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai anak-anak Tuhan diajak dan ditantang untuk bergerak dan berdampak. Kegerakan anak-anak Tuhan memiliki dampak, saudara, terhadap lingkungan kita. Dan itu adalah panggilan kita di dalam mewujud nyatakan kasih, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kasih terhadap sesama. Dan yang keempat adalah mewujud nyatakan kasih agape di tengah-tengah keluarga. Kasih agape merupakan perbuatan kasih dengan tujuan agar orang yang kita kasihi bahagia. Saudara, apa yang kita perbuat kepada orang lain agar orang lain bahagia, itulah kasih agape. Kasih agape tidak menuntut balas. Kasih agape adalah kasih tanpa motif. Kasih agape adalah kasih yang tanpa mengharapkan sesuatu. Tapi yang penting orang yang kita kasihi itu dia adalah bahagia, saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, gambaran seperti apakah kasih agape itu? Kasih yang tidak menuntut balas itu. Memang kasih ini, saudara, sempurna hanya dimiliki oleh Allah. Kasih agape itu hanya dimiliki oleh Allah yang dapat melakukannya dengan sempurna. Tetapi di dalam konteks Galatia pasal yang kelima tadi yang kita baca buah roh itu juga berbicara tentang kasih agape yang perlu diwujud nyatakan di dalam kehidupan orang-orang percaya. Saya mencoba mengangkat satu contoh tentang kasih yang tidak menuntut balas itu, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Adalah seperti seorang ibu yang memberi kehidupan kepada anaknya sejak dia lahir sampai dengan dewasa. Tentu jemaat sekalian tahu apa yang diberikan untuk memberi kehidupan kepada anaknya, kepada orang yang baru lahir, sehingga sampai hidup dengan dewasa, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Di sana banyak pengorbanan yang dilakukan oleh seorang ibu kepada anak-anaknya. Pengorbanan dari dalam kandungan, lahir, dan kemudian besar, banyak yang dikorbankan, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tetapi pada umumnya, seorang ibu adalah tidak menuntut balas terhadap anak-anak yang dikandung dan dilahirkan dan dibesarkan itu. Seorang ibu biasanya tidak memperhitungkan apa saja, tidak mencatat apa saja terhadap segala sesuatu yang diberikan kepada anak-anak kandungnya itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Dan biasanya yang diberikan, apapun yang dilakukan, apapun yang diperjuangkan, tujuannya hanya satu, agar anak-anaknya itu bahagia, saudaraku. Nah, bagaimana kita mempraktekkan kasih kita kepada sesama yang dalam konteks kasih itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita berbuat sesuatu kepada orang lain, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setidaknya memiliki konsep yang sama ketika seorang ibu mengandung, melahirkan, dan membesarkan anak-anaknya itu. Tidak menuntut balas. Tidak memikirkan, oh balasan apa yang harus kami terima. Tetapi yang diberikan
adalah dengan tujuan yang kita kasihi itu bahagia, saudara. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kasih di atas dapat benar-benar terwujud jika setiap kita memiliki kasih agape. Kasih agape harus menjadi roh dalam kasih suami istri, menjadi roh dalam kasih di dalam keluarga, dan menjadi roh dalam kasih persaudaraan, yaitu kasih kita dengan sesama, dengan masyarakat kita, saudara. Dengan kata lain, bahwa kasih eros storgepilia akan terwujud sesuai dengan tugasnya masing-masing, harus dipayungi dengan kasih agape. Jika tidak dipayungi dengan kasih agape, bisa aja itu melakukan, tetapi tidak bisa terwujud sesuai dengan apa yang Tuhan harapkan, saudara. Apa kunci keberhasilan untuk melestarikan keutuhan keluarga di tengah-tengah COVID? Setelah kita bersama-sama mengangkat kebenaran firman Tuhan di atas, kunci yang utama adalah bagaimana kita mengelola dan mewujudkan kasih dalam keluarga itu, yang dimulai dari kasih suami istri, eros, dan kemudian kasih yang berikutnya yang perlu dilakukan di tengah-tengah keluarga. Keberhasilan mengimplementasikan kasih dalam keluarga akan membawa dampak lebih luas untuk mewujud nyatakan kasih kita kepada lingkungan yang lebih luas, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menerapkan kasih di dalam keluarga, jemaat yang terkasih, marilah kita bersama-sama dengan penuh semangat dan dengan penuh sukacita, kita berjanji untuk tetap melestarikan keluarga kita, melestarikan keluarga kita masing-masing dengan menerapkan kasih Kristus di tengah-tengah keluarga kita. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan melakukan kasih seperti itu, niscaya keluarga kita akan lestari. Saudaraku, marilah kita bersama-sama untuk berpikir ke depan yang positif, agar terus keluarga kita menjadi lestari, menjadi keluarga yang utuh, menjadi satu keluarga yang benar-benar keluarga yang memuliakan nama Tuhan, yang hidup di dalam Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apapun yang terjadi, saudaraku, jangan tinggalkan kasih Tuhan di dalam kehidupan saudara-saudara sekalian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat mewujud nyatakan kasih Kristus di tengah-tengah keluarga saudara-saudara. Di sana keluarga Anda akan lestari. Keluarga saudara-saudara akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita bersama-sama sejenak menundukkan kepala untuk meresapi kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama-sama, seraya mengoreksi diri kita masing-masing. Hal apakah yang kita lakukan ternyata bertentangan dengan kasih Kristus? Kita ingat bersama dan kemudian katakan bahwa apa yang bertentangan dengan kasih Kristus itu, saudara, katakan bahwa itu harus buang dan matikan, saudara. Dan kemudian tumbuhkan untuk kasih Kristus, baik kasih suami istri, kasih antar sesama anggota keluarga, kasih terhadap orang-orang di sekeliling kita, dan juga kasih yang tanpa balas. Kembangkan dan tumbuhkan itu, saudaraku, sehingga keluarga kita akan tetap menjadi keluarga yang utuh. Itulah kunci
bagaimana kita tetap utuh keluarga kita masing-masing. Dan kini kita akan bersama-sama berdoa syafaat. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mendengar firman Tuhan dan kini saatnya kita akan masuk di dalam doa syafaat. Dan kita juga doakan untuk persembahan yang sudah kita siapkan masing-masing, dan hari ini persembahan ada untuk dana misi PIPKA. Jadi Bapak Ibu nanti dapat menyampaikannya sesuai dengan ketentuan yang sudah biasa kita lakukan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga yang mulia, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Karena kasih-Mu Tuhan kami ada sampai hari ini. Kami bersyukur tiap-tiap hari Tuhan peliharakan kami. Sehingga Tuhan di dalam ibadah ini kami merasakan akan karya-Mu dalam hidup kami dan membuat kami makin dekat dengan Engkau Tuhan. Di keluarga kami masing-masing dijaga dan dipelihara oleh Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan kami berdoa bersama-sama kepada-Mu Tuhan, menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu, di mana pada saat ini kami bersama-sama sedang menghadapi pandemi COVID-19. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan, Engkau memberkati untuk gugus tugas, Engkau memberkati ya Tuhan semua protokol untuk kesehatan, baik yang dilakukan, himbauan-himbauan untuk PSBB, larangan supaya tidak mudik dan lain sebagainya Tuhan. Biarlah ini dapat diikuti oleh masyarakat dan dapat memutus mata rantai penularan COVID-19. Tuhan, kami menyerahkan ini semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami terus berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang terbaring di rumah sakit, yang mereka positif terkena COVID-19 dan juga yang PDP Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan, tolong mereka Tuhan, lawat mereka Tuhan, jamah dan sembuhkan mereka ya Tuhan, sehingga mereka boleh mengagungkan Engkau Allah yang hidup, Allah di dalam Yesus Kristus yang sanggup melakukan segala perkara. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk para dokter dan tim medis. Tuhan Yesus, Engkau memberkati mereka, berikan hikmat, bijaksana, kesabaran dalam merawat para pasien ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga setiap obat yang diberikan, apapun yang diberikan boleh menolong Tuhan, supaya pasien-pasien yang dilayani, yang dirawat segera pulih dan sembuh. Terima kasih Bapa di dalam surga, semua peralatan yang dibutuhkan di dalam rumah sakit termasuk APD, kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan cukupkan segala sesuatunya. Bapa, kami sangat merindukan Tuhan, supaya COVID-19 ini segera berlalu dari negeri kami Indonesia tercinta ini, sehingga kami boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala. Kami mohon belas kasihan-Mu atas bangsa kami Tuhan, pulihkan bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Pada saat ini kami juga berdoa ya Tuhan untuk dana jaring pengaman sosial, untuk baksos baik dari pemerintah pusat maupun daerah. Tuhan Yesus, kami berdoa kepadamu, mohon kiranya Tuhan dana dicukupkan, dan setiap orang yang membutuhkan, yang terdampak dari COVID-19 ini dapat memperoleh apa yang diharapkan ya Tuhan, sehingga bansos ini dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Tuhan, biarlah Engkau memberkati setiap aparat yang bekerja. Tuhan, pakai mereka menjadi alat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Tak henti-hentinya kami juga berdoa untuk lingkungan kami Tuhan, di mana kami berada. Biarlah Tuhan melingkupi, Engkau menolong, Engkau menjauhkan dari hal-hal kejahatan. Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Untuk aparat keamanan di lingkungan kami, Tuhan juga memberkati mereka, keluarga mereka Tuhan berkati.
Ya Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan berikan kesempatan kepada setiap kami untuk membawa persembahan kami kepadamu. Biarlah Tuhan kuduskan dan sucikan persembahan-persembahan kami yang kami bawa kepadamu. Dan juga untuk persembahan dana misi PIPKA, untuk pelayanan pekabaran Injil ya Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan memberkati di dalam kami memberi persembahan kami kepadamu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang tidak sempurna ya Tuhan, yang kami panjatkan di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa.